Tawa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat takwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi nih. Hari ini kita mau menyelami satu ayat yang luar biasa dalam surah Al-Baqarah, ayat ke-60. Betul. Ayat yang penuh keajaiban ya. Kisah tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat yang sangat genting. Iya, coba kita bayangkan sejenak ya sahabat takwa. Kaum Bani Israel itu kan lagi di padang gurun Tih. Gersang, panas. Susah air pastinya. Nah, itu dia. Mereka sampai kehausan sekali. Terus Nabi Musa alaihissalam, beliau berdoa, memohon pertolongan. Nah, kita mau coba pahami ayat ini lebih dalam nih. Oke. Konteksnya gimana, mujizatnya seperti apa, terus yang penting relevansinya buat kita sekarang apa. Kita coba lihat dari kacamata para mufassir ya, Imam Al-Qurtubi, Ar-Razi, Syekh Ibn Uthaymin, dan yang lain. Siap. Ini penting banget karena seringkali kita lupa sama nikmat-nikmat begini ya. Betul. Nah, sebelum ke ayat 60, katanya ada kaitan erat ya dengan ayat sebelumnya, ayat 59. Iya, sangat berkaitan. Jadi ayat 59 itu kan cerita tentang Bani Israel lagi. Mereka diperintahkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah diubah-ubah perintahnya. Oh, yang soal masuk negeri itu ya? Betul. Akibatnya, di akhir ayat 59 disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ridz, semacam hukuman gitu, karena kefasikan mereka. Oke, jadi abis ada pembangkangan, terus ada hukuman. Lalu ayat 60 ini datang. Kok bisa? Ini dia kontrasnya yang indah. Ayat 60 ini justru nunjukin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas banget. Baru aja mereka bikin salah, tapi pas mereka butuh banget pertolongan karena kehausan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bantu. Jadi bukan berarti habis dihukum terus ditinggal gitu aja ya? Enggak, malah dikasih solusi luar biasa, mujizat air dari batu. Ini perbandingan yang kuat ya, antara akibat durhaka sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gak putus. Imam Ar-Razi sampai bilang, ini tuh nikmat ke-9 loh yang disebutin buat Bani Israel di rangkaian ayat ini. Masya Allah. Kontras yang bikin kita mikir ya. Oke, sekarang kita fokus ke kejadian di ayat 60-nya. Situasinya gimana persisnya? Ya, itu tadi, di padang gurun Tih. Panas, tandus, nggak ada air. Ini riwayatnya banyak ya dari Ibnu Abbas, Qatadah. Mayoritas mufasir sepakat. Mereka kehausan hebat sampai akhirnya ngeluh ke Nabi Musa alaihissalam. Terus Nabi Musa alaihissalam berdoa. Ayatnya kan diawali wa idzistasqa Musa liqaumihi. Nah, kata istasqa ini ada makna khususnya nggak? Ada. Kata istasqa itu dijelasin sama Imam Al-Qurtubi dan Syekh Ibn Uthaymin, itu bukan sekedar minta minum biasa. Ada tambahan huruf sin dan ta. Itu menunjukin tolab, permintaan yang sungguh-sungguh. Oh, jadi memohon gitu ya? Iya, memohon air. Dan yang menarik, ada kata liqaumihi, untuk kaumnya. Ini nunjukin peran Nabi Musa alaihissalam sebagai pemimpin yang peduli banget sama umatnya. Bukan cuma buat diri sendiri. Apakah cuma beliau aja yang berdoa? Atau kaumnya juga ikut? Menurut tafsir Ibn Ashur, kelihatannya memang Nabi Musa alaihissalam sendiri yang secara khusus memohon. Biar jelas gitu, bahwa mukjizat ini jawaban atas doa beliau, lewat tangan beliau. Dan lebih jauh lagi, Imam Al-Qurtubi maitin istisqa ini secara umum ya, minta hujan pas kemarau itu sebagai bentuk ibadah. Menunjukkan kita tuh butuh banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir gitu. Makanya bagusnya disertai taubat, rendah hati. Kayak Nabi Muhammad SAW kalau sholat istisqa kan penuh ketundukan. Masya Allah. Nah, doa Nabi Musa alaihissalam dijawab gimana sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayatnya lanjut. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Wah, tongkat ini lagi ya. Iya, tongkat legendaris Al-Asa. Mungkin fisiknya ya tongkat biasa buat nyender, buat giring ternak kayak di surat Toha. Tapi ya itu izin Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi alat mujizat. Belah laut, jadi ular. Nah sekarang mukul batu keluar air. Soal asal-usul tongkatnya gimana? Ada cerita khusus? Ada sih riwayat-riwayat gitu, katanya dari surga lah ukurannya sekian. Tapi ya Imam Ar-Razi, Syekh Ibn Utsaimin ngingetin hati-hati aja sama riwayat ginian. Banyak yang nggak jelas sumbernya. Yang penting fungsinya sebagai sarana mukjizat itu. Oke, terus yang dipukul kan Al-Hajar, batu.
Ini batu yang mana nih? Batu khusus atau batu apa aja? Nah, ini ada diskusi menarik di antara para mufasir. Ada dua pandangan utama. Pertama, bilang ini batu tertentu. Batu yang udah dikenal, mungkin yang biasa dibawa Nabi Musa alaihissalam. Alasannya pakai aldi, al-hajar, kayak udah spesifik gitu. Terus pendapat kedua? Pendapat kedua, ini yang dianggap lebih kuat oleh banyak ulama, kayak Al-Hasan Al-Bashri, Al-Qurtubi, Ar-Razi, juga Syekh Ibn Utsaimin, bilang al di situ tuh maksudnya jenis batu, lil jins. Artinya, batu apa saja yang ada di situ bisa dipukul. Wah, kenapa ini dianggap lebih kuat? Karena justru lebih nunjukin kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, nggak tergantung sama satu benda keramat aja. Air bisa keluar dari batu manapun kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau. Ini malah lebih dahsyat mukjizatnya. Masuk akal banget. Oke, jadi Nabi Musa alaihissalam pukul batunya, terus apa yang terjadi? Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Lalu memancarlah darinya 12 mata air. Infajarat itu maksudnya gimana? Infajarot itu kata Al-Qurtubi, Ibnu Utsaimin, artinya mancar dengan deras, kebelah gitu batunya terus airnya ngalir kuat. Ada catatan menarik juga nih dari Al-Qurtubi, Ar-Razi. Apa tuh? Mereka bilang, sebelum kata fanfajarot lalu memancar, itu kayak ada kata kerja yang sengaja dihilangin, yaitu fadoroba, maka ia memukul. Jadi urutannya, pukul batu itu, maka ia pun memukul, lalu memancarlah. Oh, jadi nggak disebutin pas mukulnya ya? Iya, sengaja. Justru buat nunjukin betapa cepatnya respons Nabi Musa alaihissalam dan kejadian mujizatnya. Perintah, langsung aksi, langsung hasil. Cepet banget. Luar biasa ya. Tapi mungkin ada yang nanya nih, kenapa sih harus pakai mukul batu segala? Kenapa nggak langsung aja Allah Subhanahu wa Ta'ala munculin airnya? Nah, ini soal hikmah. Imam Al-Qurtubi sama Ar-Razi jelasin, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mah kuasa aja bikin air tanpa sebab. Tapi dengan nyuruh Nabi Musa alaihissalam mukul batu, ada pelajaran penting. Pelajaran apa? Pelajaran tentang pentingnya usaha, ikhtiar. Kita disuruh ambil sebab, lakuin sesuai hukum alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Jadi nggak pasrah diem aja. Tapi hasilnya tetap serahin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal, ini keseimbangan. Terus kalau ada yang ragu, kok bisa sih air sebanyak itu keluar dari batu? Imam Ar-Razi udah jawab keraguan kayak gini. Kata beliau, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ciptain lautan dari nggak ada, masa ngeluarin air dari batu aja susah. Bahkan beliau kasih contoh, secara alamiah aja kan udara dingin bisa jadi air. Apalagi ini kuasa pencipta langsung. Ragu tuh biasanya karena kita kurang kenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Oh iya, ada juga ayat lain di surat Al-A'raf ya, yang pakai kata inbajasat, bukan infajarat. Bedanya apa? Iya, di Al-A'raf 160 pakainya inbajasat. Artinya lebih ke merembes, ngalir sedikit gitu. Kalau infajarat kan deras. Penjelasannya, kata Ar-Razi, bisa jadi prosesnya bertahap. Awalnya remberas sedikit, inbajasat, terus jadi mancar deras, infajarat. Atau mungkin beda kebutuhan? Bisa jadi, atau mungkin juga infajarat itu istilah yang lebih umum aja buat air keluar. Bisa sedikit, bisa banyak. Intinya sama-sama mujizat kok. Oke, jelas. Nah, setelah 12 mata air itu mancar, ayatnya lanjut, Qad alima kullu unasim masyrobahum. Sungguh, tiap suku udah tahu tempat minumnya masing-masing. Maksudnya gimana nih? Ini bagian dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rapi banget. Para mufassir dari riwayat Ibnu Abbas, Qatadah, bilang 12 mata air ini ya buat 12 suku Bani Israel, keturunan 12 anak Nabi Yakub alaihissalam kan. Jumlah mereka kan banyak banget tuh. Oh, jadi biar nggak rebutan air ya? Masing-masing suku dapat jatah. Tepat. Itu hikmah utamanya, kata Imam Ar-Razi, As-Samarkandi, Ibnu Utsaimin. Biar nggak keos, nggak dorong-dorongan. Kan lagi pada haus banget tuh. Bayangin kalau semua ngumpul di satu titik. Iya juga ya. Ada yang gambarin mungkin batunya punya 12 sisi atau lubang gitu, terus mancar ke arah suku masing-masing. Jadi jelas bagiannya. Ini nunjukin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh detail banget. Nggak cuma ngasih rezeki, tapi juga ngatur pembagiannya biar tertib. Wah, pelajaran manajemen sumber daya nih ya. Terus ada perintah lagi. Kulu washrobu mir rizkillah. Makan dan minumlah dari rezeki Allah. Kalau minum kan jelas air ini. Kalau makan?
Nah, makan ini, kata mayoritas mufasir kayak Al-Qurtubi, Ar-Razi, itu ngingetin lagi sama nikmat manna dan salwa, makanan yang udah diturunkan sebelumnya buat mereka di Padang Tih. Jadi lengkap sudah kebutuhan pokok mereka, makan ada, minum ada, semuanya rizki Allah. Rizki langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Betul. Ada juga sih yang nafsirin, kayak Imam Al-Baidawi, mungkin maksudnya air itu bikin tanaman tumbuh buat dimakan. Tapi intinya, kata Al-Wahidi, rezeki ini datang tanpa mereka susah payah nanam atau gali sumur. Murni karunia. Penyebutan min rizki Allah ini ada penekanan khusus. Iya, negasin sumbernya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Makanya harus disyukuri. Imam Ar-Razi malah pakai ini buat argumen, kalau disuruh makan berarti rezekinya itu ya halal atau minimal boleh, nggak mungkin haram. Menarik. Nah, abis disuruh nikmatin rezeki, kok langsung ada larangan keras ya? Iya, larangannya jelas banget. Wala ta'fau fil ardi mufsidin. Jangan kamu berkeliaran di muka bumi sambil berbuat kerusakan. Kata la ta'fau ini maknanya dalam. Gimana tuh? Bukan cuma jangan ngerusak biasa. Tapi kata para ulama tafsir, ini tuh kerusakan yang parah, yang berlebihan, yang meluas. Istilahnya aifa atau utsu. Terus ada tambahan mufsidin sebagai perusak. Nah, kata Al-Qurtubi, Ar-Razi, mufsidin ini statusnya hal, ngejelasin kondisi. Kayak bilang, jangan berbuat kerusakan parah dalam keadaan kalian emang jadi perusak. Jadi larangannya double, dikuatin lagi. Jadi ada hubungan kuat ya antara dapat nikmat sama larangan merusak ini. Erat banget. Urutannya kan gitu, dikasih nikmat, makan, minum, terus langsung diwanti-wanti. Jangan balas nikmat ini dengan kerusakan. Kata Ibn Ashur dan Ibn Utsaimin, harusnya nikmat bikin syukur dan taat. Malah jangan bikin fasad di bumi. Fasad itu kerusakan ya? Iya, Syekh Ibn Utsaimin nambahin termasuk segala macam maksiat itu bagian dari merusak di bumi. Oke, sahabat takwa. Jadi banyak banget ya pelajaran dari satu ayat ini. Sekarang coba kita tarik benang merahnya. Apa aja yang relevan banget buat kita zaman sekarang? Yang pertama, jelas banget ya soal kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngasih solusi di saat paling sulit. Ini ngasih kita harapan. Dan rahmatnya luas, bahkan buat yang salah. Kedua, soal peran pemimpin. Nabi Musa alaihissalam itu contoh pemimpin yang peduli. Jadi perantara doa dan pertolongan. Pelajaran buat siapa aja yang punya tanggung jawab memimpin. Ketiga, sabar pas diuji, syukur pas dapat nikmat. Idealnya gitu, tapi kadang kita kayak Bani Israel ya, cepet bosen sama nikmat, malah minta yang lain. Ini peringatan buat kita sahabat takwa. Terus tadi soal 12 mata air itu, gimana relevansinya? Itu pelajaran keempat, pentingnya keteraturan, keadilan, manajemen sumber daya. Pembagian yang adil itu mencegah konflik. Wah, ini relevan banget. Gimana kita ngelola sumber daya alam, bagi bantuan, bahkan di keluarga atau kerjaan, biar adil dan nggak ada ribut-ribut. Dan yang kelima, yang paling ditekankan di akhir ayat tadi? Tanggung jawab atas nikmat. Ini nih, wala ta'sau fil ardi mufsidin, kayak alarm keras buat kita. Tiap nikmat, mau itu harta, ilmu, teknologi, jabatan, itu ada tanggung jawabnya. Jangan dipakai buat ngerusak. Ngerusak kata aja tuh contohnya. Iya, bisa lingkungan, bisa tatanan sosial, bisa dengan nyebar hoaks pakai teknologi, bisa pakai jabatan buat nggak adil, banyak banget. Intinya, jadi hamba yang bersyukur itu ya pakai nikmat buat kebaikan, bukan kerusakan. Terakhir, soal usaha dan tawakal ya. Betul, perintah mukul batu itu ngajarin kita nggak boleh cuma diam pasrah, tapi juga nggak boleh sombong ngandelin usaha doang. Usaha maksimal sesuai aturan main, sunatullah, hasilnya serahin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kunci tenang. Ngomongin mukjizat air, Nabi kita Muhammad SAW juga punya kisah hebat ya. Oh iya, betul. Imam Al-Qurtubi nyeritain tuh riwayat dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Pas di Hudaybiyah, sahabat banyak banget, 1.500-an orang. Kehabisan air buat wudhu. Wah, banyak banget. Terus gimana? Mereka ngadu ke Rasulullah SAW. Beliau minta wadah yang ada sisa air dikit, terus masukin tangan beliau. Subhanallah, air mancar dari sela-sela jari beliau kayak mata air. Cukup buat semua wudhu, bahkan minum. Masya Allah, itu lebih dahsyat dari air keluar dari batu dong. Sebagian ulama, termasuk Al-Qurtubi, Ar-Razi, bilang gitu. Alasannya, air dari batu, ya meskipun mukjizat, tapi kan emang ada batu yang bisa nyimpen air.
Tapi ini air mancar dari daging dan darah, dari jari manusia. Wah, itu kan secara logika lebih nggak biasa lagi. Ini nunjukin tingginya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi sahabat Taqwa, kalau kita rangkum nih ya, Al-Baqarah ayat 60 ini ngajarin kita tentang kuasa dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Pentingnya pengaturan rizki yang adil, kewajiban bersyukur, dan larangan keras jadi perusak di bumi setelah dapat nikmat. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng nih, sahabat Taqwa. Ayat ini kan jelas banget ngelarang kita jadi mufsidin, perusak, setelah dikasih rizki Allah. Zaman sekarang, kita ini dikasih rizki banyak banget bentuknya. Kemudahan informasi, teknologi canggih, sumber daya melimpah, macam-macam deh. Semuanya ini nikmat sekaligus ujian, kan? Iya betul. Pertanyaannya, gimana caranya kita secara sadar nih, secara aktif, mastiin diri kita, keluarga kita, lingkungan kita itu pakai semua rezeki modern ini buat memakmurkan bumi, buat nebar kebaikan, bukan malah ikut-ikutan ngerusak. Mau itu ngerusak lingkungan, sosial, moral, atau spiritual. Gimana kita jadi hamba yang benar-benar syukur sama nikmat zaman ini, biar nggak kayak Bani Israel yang diingetin di ayat ini? Wah, pertanyaan yang dalam banget ya buat kita pikirin terus. Semoga obrolan kita hari ini bikin kita makin cinta sama Al-Quran ya, sahabat Taqwa, dan jadi motivasi buat jadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak udah menyimak. Taqwa Talks with AI. When Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan.